Saudari dan saudara terkasih dimanapun Anda berada, saya ingin memulai homili hari ini dengan sebuah cerita sederhana. Beberapa hari yang lalu, saya sempat berkunjung ke rumah umat yang lansia dan beberapa aktivis gereja yang karena sakit tidak bisa untuk datang ke gereja. Dalam perjumpaan itu, kami ngobrol banyak hal dan sharing tentang pengalaman hidup. Ada satu sharing yang sungguh bagi saya mengena. Orang itu mengatakan, "Romo, pengalaman sakit beberapa tahun ini memiliki arti pesiarahan iman bagi saya. Di masa-masa awal sampai pertengahan, saya sempat menolak, pengen berontak keras, bahkan sering mempertanyakan apa Tuhan itu sungguh mau hadir, apa Dia kini sudah meninggalkanku. Namun akhir-akhir ini menjelang Paskah, ketika membaca kitab suci, mengimajinasikan yang terjadi pada Yesus pada masa-masa sulitnya, saya semakin dikuatkan bahwa ternyata saya tidak sendiri. Yesus mengalami sesuatu yang lebih berat dan Allah tetap menemani. Saya menyadari bahwa dalam masa sulit saya, Allah menghadirkan keluarga, teman yang selalu support, membantu ketika saya dalam titik yang lemah. Di titik itulah saya menyadari saya yang tidak pantas ini, yang sering meninggalkan Dia, tetap dipandangnya. Allah tetap mau mengasihi. Itulah yang kini menjadi dasar semangat hidup saya untuk terus bahagia walau ada beban sakit ini. Saudari dan saudara terkasih, kisah ini hanya satu dari banyak sharing yang saya dengar, yang dimana orang menemukan semangat walaupun ada beban. Ia tidak menyerah walau kondisi sulit. Ia tetap dapat menemukan dan mengikuti Yesus dalam kesetiaan imannya. Bacaan-bacaan Minggu Palma tahun ini memiliki pesan yang sama, yaitu kekuatan untuk setia mengikuti Yesus. Ajakan ini dirumuskan oleh Lukas dalam dua kata kunci atau dua kalimat kunci. Yang pertama, waktu Yesus pergi ke Bukit Zaitun, murid-muridnya mengikuti Dia. Lukas tidak pernah menceritakan bahwa saat Yesus ditangkap, murid-muridnya lari. Inilah kekhasan dari Lukas. Sebaliknya, dikatakan bahwa Petrus mengikuti Dia walau dari jauh. Hal ini ingin mengatakan apa? Walau penuh pergumulan, pergulatan, tetapi ia tidak meninggalkan imannya akan Yesus. Yang kedua, menarik untuk melihat bahwa Lukas juga secara detail menjelaskan atau melukiskan peristiwa tentang Simon dari Kirene. Ia ditampilkan bukan hanya sebagai seorang yang mengangkat salib, tetapi sebagai murid yang mau dengan sukarela memanggul salib sambil mengikuti Yesus. Disebutkan ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Dia ditampilkan sebagai murid yang mau memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus dalam sukacita. Sikap kerendahan hati, tidak mudah mengeluh walau berat
menjadi pesannya. Mengikuti Yesus, memanggul salib adalah dua kata kunci dari Lukas. Dari manakah kekuatan itu? Jawabannya dari pengalaman dikasihi Allah. Inilah yang disampaikan Lukas saat melukiskan Petrus, yang dimana Yesus berpaling memandang Petrus. Petrus tetap dipandang dan dikasihani walau dia menyangkal. Dia tetap diterima, dan inilah dasar untuk setia, seperti halnya sharing yang saya dengar dan saya tadi munculkan di awal. Kita pun semua diundang pada hal yang sama, mensyukuri kasih karunia Tuhan, dan dengan demikian setia mengikutinya tanpa mudah mengeluh, walaupun beban hidup selalu ada. Kita jalani hidup dalam penuh sukacita, dalam jalan salib untuk kebaikan bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.